Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, dan kita syukuri pertemuan kita dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapkan tahmid itu dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga benar-benar apa yang kita ucapkan itu menyentuh hati, karena apa yang kita ucapkan itu benar-benar merupakan ucapan yang kita kehendaki secara penuh sesuai dengan apa kata hati kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan materi pengajian ini, sekali lagi saya harus menegaskan kepada para jamaah terhadap pertanyaan yang pernah disampaikan oleh para jamaah tentang wakaf tunai yang sekarang ini menjadi wacana di negeri kita. Saya selalu menyatakan bahwa kalau kita bicara tentang legalitas wakaf tunai, itu barangkali bisa kita diskusikan dan selesai, karena kita bisa menyepakati wakaf tunai itu bisa kita lakukan dengan merunut pada tradisi wakaf yang telah dijalankan oleh para sahabat dan ulama-ulama pada masa silam. Tetapi ada persoalan lain yang terkait dengan persoalan wakaf itu, yaitu persoalan trust, kepercayaan. Karena begitu seorang wakif itu mau mewakafkan apapun yang dia miliki kepada siapapun, maka dia akan memilih nadir yang benar-benar dipercaya. Dan nadir ini harus orang yang betul-betul bersikap amanah. Padahal nadir wakaf itu sekarang tidak hanya orang per orang, tetapi sudah dilembagakan dalam sebuah institusi, apapun namanya, termasuk Badan Wakaf Indonesia. Nah, ketika seorang wakif itu mewakafkan apapun yang mau dia wakafkan, termasuk tanahnya, harta bendanya, apapun itu bentuknya, kepada seorang nadir, maka biasanya dia itu punya tujuan. Dan disitulah antara nadir dan wakif itu sudah harus ada komunikasi yang betul-betul jujur dan terbuka. Dan seorang wakif itu adalah orang yang betul-betul percaya pada nadirnya, dan nadir itu menjadi orang yang betul-betul bisa dipercaya. Dan pada saatnya nadir itu harus melaksanakan apa yang dimaksudkan oleh si wakif ketika mewakafkan harta bendanya itu. Nah, disinilah persoalan wakaf di negeri kita. Sekarang yang namanya social distrust itu sudah menjadi gejala umum. Sulit orang itu percaya pada orang lain, termasuk pada institusi-institusi yang belum bisa membuktikan bahwa mereka itu layak dipercaya. Bagaimana mungkin kita itu percaya pada orang yang pernah berkhianat, baik orang dalam pengertian pribadi maupun orang dalam pengertian komunitas, atau bahkan institusi yang semestinya dipercaya, tetapi institusi itu melakukan tindakan yang membuat orang tidak percaya. Sekarang ini kan banyak sekali tindakan-tindakan institusi, komunitas tertentu, dan orang tertentu yang membuat orang itu tidak percaya, sehingga persoalan wakaf itu menjadi terbengkalai, bukan karena tidak ada orang yang berwakaf, tetapi ada social distrust yang mengakibatkan sulitnya orang itu percaya kepada seseorang, kelompok orang atau komunitas tertentu, dan bahkan institusi tertentu yang akan bisa diserai untuk mengelola harta wakafnya itu. Karena nalar wakaf utamanya itu kan, kata para ulama, itu adalah menahan pokoknya dan mengembangkan hasilnya. Ada konsep tahwisul asl dan taswilul manfaah. Bagaimana
harta itu bisa tetap nilainya, tetapi manfaatnya itu benar-benar bisa lebih baik, lebih banyak, lebih besar daripada pokoknya. Jadi kalau saya punya harta sebidang tanah pertanian, dan kemudian harta itu bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian banyak orang, kan nilai manfaatnya lebih besar dibandingkan ketika saya manfaatkan sendiri. Dan ketika saya mewakafkan tanah pertanian itu berarti saya menyerahkan urusan pemanfaatan tanah pertanian saya itu kepada orang-orang yang saya percaya untuk dimanfaatkan lebih besar. Nah kalau itu berupa uang, jadi misalnya saya punya uang sekian miliar, misalnya punya uang 5 miliar, dan kalau uang itu saya pegang sendiri mungkin nilai manfaatnya hanya untuk diri saya dan keluarga saya. Tapi begitu saya manfaatkan untuk banyak orang dengan cara saya wakafkan pada seorang nadir atau sekelompok nadir atau institusi yang menjadi nadir, maka sangat mungkin harta yang saya miliki yang semula itu hanya bisa saya manfaatkan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, bisa memberi manfaat pada orang banyak. Jadi saya contohkan kemarin ya, saya itu punya usaha yang sebenarnya bukan usaha untuk kepentingan saya, tapi kepentingan orang banyak. Bersama teman-teman saya mengumpulkan uang, yang uang itu tidak akan saya gunakan, tetapi untuk saya manfaatkan dalam rangka untuk bisa dimanfaatkan bagi banyak orang. Ya, jumlahnya tidak banyak, ya kira-kira 50 sampai 60 juta lah gitu. Itu hasil kumpulan dari uang saya dan teman-teman, yang kemudian ketika uang itu ada, semua orang boleh meminjam uang itu tanpa harus membayar bunga, tanpa bunga. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan usaha kecil mereka, dan bahkan untuk keperluan-keperluan mereka yang mendesak. Dan mereka mengembalikannya itu secara mengangsur dengan kemampuan masing-masing. Ada yang meminjam 5 juta dikembalikan selama 1 tahun. Ada yang mengembalikannya selama 10 bulan, per bulan itu mengangsur saja dan tanpa ada bunga sekecil apapun. Nah, tetapi ada sekian banyak orang yang meminjam itu yang bersedekah untuk menambah jumlah uang yang kami miliki, yang pada saatnya akan kami serahkan juga kepada orang lain untuk dimanfaatkan, sehingga uang itu semakin lama bertambah meskipun tidak banyak. Jadi ada orang yang pinjam 5 juta kemudian mengembalikan 9 juta, dia mengatakan dengan ikrarnya, Pak, saya berusaha berterima kasih pada Bapak, saya kembalikan uang 5 juta ini selesai dan saya berikan 100 untuk sedekah saya. Saya terima, kami terima. Tetapi tidak pernah ada persyaratan apapun. Jadi saya dan teman-teman tidak pernah mempersyaratkan dengan persyaratan apapun. Karena apa? Niat kami hanya ingin membantu, dan itulah bentuk wakaf tunai yang saya coba untuk saya lakukan. Dan di masjid-masjid sudah banyak dilakukan. Jadi ada pengusaha kecil dalam bentuk apalah, angkringan masjid atau angkringan di beberapa tempat untuk para jamaah yang dibantu oleh teman-teman saya, yang pada saatnya bantuan itu berupa utang, namanya qard, dan tidak dalam bentuk mudharabah. Karena apa? Mereka yang meminjamkan itu tidak pernah minta keuntungan apapun dari para pedagang itu. Tetapi sang pedagang itu mengatakan, karena saya telah dipinjami, saya akan membagikan sebagian keuntungan saya untuk kepentingan masjid dan orang lain. Sehingga 30% dari keuntungan itu diberikan kepada masjid dan orang lain. Itu ada di tempat-tempat yang menginspirasi saya, dan saya ingin itu mengeksperimentasikan hal itu untuk kepentingan yang lain. Dan wakaf tunai itulah yang saya sampaikan seperti itu. Nah, baik, saya coba untuk menjelaskan apa yang hari ini ingin saya jelaskan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya itu ingin sekali umat Islam itu punya semangat kemandirian yang luar biasa, sehingga ketergantungan mereka terhadap orang lain itu semakin lama semakin kecil. Ya. Saya mengatakan begini,
Satu saat ketika saya membaca surat Al-Ra'd ayat 11, itu terinspirasi dengan beberapa inspirasi yang membuat saya semakin sadar bahwa kita bisa berubah kalau kita mau berubah. Di dalam potongan ayat itu ada rangkaian kalimat yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan perubahan itu harus dimulai dari mindset, dari cara berpikir, dari pola pikir yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan. Saya pernah mendapatkan sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Suatu hari Rasulullah itu pernah berpesan kepada para sahabatnya bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang diperoleh dari keringatnya sendiri. Dan beliau menegaskan bahwa Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil karyanya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Ini motivasi yang luar biasa. Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia orang kaya, yang ketika beliau tiba di Madinah dalam sebuah perjalanan hijrah dari Makkah, beliau ditawari oleh Sa'ad bin Rabi untuk mengambil separuh dari kekayaannya. Tetapi dia tidak segera menerima tawaran itu. Dia hanya meminta agar ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi jalan menuju ke pasar untuk berdagang. Jadi dia tidak menerima pemberian itu, tapi minta diberi jalan untuk ke pasar, ditunjukkan jalan menuju ke pasar. Ini kalau dalam bahasa sekarang, Abdurrahman bin Auf itu minta kepada Sa'ad bin Rabi, tunjukkan di mana saya bisa berbisnis, dengan cara apa. Sekarang yang namanya marketplace itu tidak harus tempat yang konkret, karena dengan jual beli online pun orang tidak perlu tempat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya menegaskan dengan ketegasan untuk diri saya sendiri dan para jamaah bahwa seorang yang beriman itu adalah pribadi yang selalu punya semangat kemandirian. Orang yang selalu mau bekerja keras dan punya kemauan keras, punya keberanian untuk bekerja dalam rangka untuk melakukan tindakan yang mengarah pada keberhasilan dirinya. Seorang mukmin tidak segera akan menyerah pada keadaan apapun dan tidak mudah tergantung pada orang lain. Bagi seorang mukmin, sempitnya lapangan kerja itu bukan merupakan penghalang, justru menjadi pemicu untuk lebih bersemangat dalam rangka membuka lahan-lahan baru yang lebih menjanjikan. Jadi ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sudah seharusnya menjadi sesuatu yang memotivasi setiap orang yang beriman untuk bersemangat mengerjakan sesuatu demi perubahan yang mereka inginkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membangun kemandirian seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menegaskan kepada para sahabatnya bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Kesediaan untuk memberi itu lebih mulia dibanding kesediaan untuk mengemis atau meminta-minta. Jangan pernah kita itu punya kepribadian untuk meminta. Jangan pernah jadi pengemis. Jadilah orang yang selalu ingin untuk memberi. Dan pernyataan Rasulullah itu tidak hanya disampaikan di atas mimbar, melainkan juga dalam pertemuan-pertemuan secara pribadi dengan para sahabatnya. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa pada suatu saat Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang hakikat kemiskinan dan kekayaan. Dia mengatakan yang disebut miskin itu bukan mereka yang tidak punya sesuap atau dua suap makanan, tidak punya sebiji atau dua biji kurma, melainkan mereka yang minta-minta. Jadi orang miskin itu orang-orang yang punya jiwa pengemis. Jadi ketika orang itu punya jiwa pengemis, dialah orang miskin. Karena apa? Dia merasa butuh pada orang lain. Tetapi ketika orang itu betul-betul punya jiwa kaya, ingin memberi, disitulah dia itu sebenarnya bukan orang miskin. Saya punya sahabat yang meskipun kata orang dia itu selalu kekurangan, dia tidak pernah minta pada orang lain.
dia selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya, dan pada saatnya dia menjadi orang sukses. Karena apa? Dia itu menjadi orang yang betul-betul ingin bekerja keras. Dia cukup cerdas untuk meraih sesuatu, dan dia betul-betul ingin melakukan sesuatu itu dengan semangat kemarian. Dan akhirnya dia menjadi orang sukses, dan sekarang ini menjadi orang yang bisa menyantuni banyak orang. Nah, Rasulullah bahkan menegaskan, siapa yang disebut orang kaya? Bukan mereka yang punya tahta yang melimpah, melainkan mereka yang puas atas pemberian Allah. Artinya di situ ada sikap qanaah. Orang yang betul-betul ridho atas pemberian Allah, sekalipun pemberian dari Allah itu berupa sesuatu yang bernilai sedikit. Sekecil apapun pemberian dari Allah itu disyukuri, dan dia merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah, dan tidak pernah dia itu dalam bahasa Jawa ngeminggi, artinya meremehkan pemberian dari Allah, dan seperti apapun pemberian dari Allah selalu membuat dia itu tersenyum. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, yang intinya Rasulullah itu mengatakan, berbahagialah mereka yang masuk Islam. Mereka dikaruniai kemampuan untuk tidak mengemis dan selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan Auf bin Malik, seorang sahabat Rasulullah, itu pernah bercerita bahwa dia dengan ditemani beberapa orang sahabatnya pernah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengajak mereka berbaiat. Nah, mereka pun kaget karena merasa pernah berbaiat kepada Rasulullah. Namun karena Rasulullah mengulang-ulang ajakannya itu hingga 3 kali, akhirnya mereka mengajukan tangannya untuk baiat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang menarik setelah baiat itu, ya, baiatnya ternyata baiat untuk bertauhid sekaligus meninggalkan syirik, serta baiat melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi baiatnya bukan baiat untuk apa-apa, tapi baiat untuk menegaskan sikap tauhid yang harus mereka miliki, meninggalkan syirik, bertaiat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbisik dengan suara pelan tapi tegas, mengucapkan baiat untuk tidak minta-minta kepada setiap orang. Jadi jangan pernah Anda menjadi pengemis kepada semua orang. Jadi keinginan untuk mengemis itu jangan pernah ada pada setiap orang. Nah, ini yang dulu pernah saya sampaikan. Saya itu punya keinginan untuk tidak minta bantuan kepada siapapun selama saya masih bisa melakukannya sendiri. Dan saya tidak ingin meminta bantuan kepada orang yang dengan permintaan itu bisa menyulitkan orang lain. Nah, sikap atau baiat yang dilakukan oleh para sahabat pada Rasulullah itu tidak hanya membangun komitmen agar kita selalu mandiri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memberikan penekanan agar kita sebagai umat Islam bersinergi secara maksimal untuk membangun masyarakat yang bersikap mandiri, punya kesediaan untuk bertawun, tolong menolong dalam membangun ketakwaan dan kebaikan, dan bukan saling menindas atau menzalimi, bukan melakukan tolong menolong untuk melakukan tindakan yang bisa berpotensi memberikan madarat kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan wakaf dan sedekah apapun yang pernah kita berikan atau akan kita berikan, mari kita coba untuk menyemangati diri kita. Wakafkan apa yang kita miliki untuk kebaikan orang banyak. Bahkan kita bisa mewakafkan sedikit kemampuan kita, kesempatan kita, waktu kita untuk banyak orang, yang dengan begitu kita tidak kehilangan apa-apa, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang bermakna pada orang lain. Setiap habis subuh saya wakafkan waktu saya, kemampuan saya, kesempatan saya untuk memberikan pengajian kepada para jamaah. Saya tidak pernah kehilangan apapun, dan bahkan saya bisa memberi manfaat pada siapapun. Dengan cara itu saya juga mendapatkan manfaat. Karena apa? Apa yang saya ungkapkan di dalam pengajian ini adalah nasihat yang juga saya berikan kepada diri saya. Saya tidak pernah kehilangan apapun dalam pengajian ini. Bahkan saya selalu menegaskan kepada para sahabat saya, ketika kita bersedekah dengan cara apapun, jangan pernah kita merasa kehilangan. Karena apapun yang kita sedekahkan itu akan beri manfaat pada orang banyak, dan kita harus bisa berbahagia ketika orang banyak itu berbahagia dengan apa yang kita berikan. Apapun yang kita berikan, perhatian yang kita berikan pada orang lain, uang yang kita berikan, waktu yang kita berikan, kemampuan-kemampuan apapun yang kita share, kita bagi pada orang lain, jangan pernah kita merasa telah malah memberikan sesuatu dan
dengan pemberian itu kita kehilangan. Jangan pernah. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, para murid saya, para jamaah saya, bahwa ketika saya mengajar, saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak dari apa yang saya berikan kepada Anda. Saya mendapatkan teman banyak, bisa silaturahmi pada jamaah, pada mahasiswa, dan pada para siswa saya. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan badisana tunosata atau tunosata badisana. Artinya apa? Kita kehilangan uang atau kehilangan materi, tetapi ada sesuatu yang lebih bernilai daripada materi, yaitu apa? Kita bisa membangun semangat persaudaraan karena kita banyak teman. Kita banyak punya teman ketika memberi pada orang lain. Makanya ketika kita memberikan cinta kepada orang lain, cintailah orang lain sebagaimana kita berharap mereka mencintai diri kita. Karena pada saat kita berikan cinta kepada siapapun, maka akan muncul cinta Allah pada diri kita, dan sebagai akibat dari cinta Allah itu, Allah akan menggerakkan hati orang untuk mencintai diri kita. Termasuk ketika tadi saya bicara tentang trust. Jadilah orang yang bisa dipercaya dengan sikap amanah kita, maka orang pun akan percaya pada diri kita karena kita dinilai sebagai orang yang cakap, bisa dipercaya oleh banyak orang. Jadi sekali lagi, persoalan wakaf itu bukan soal legalitas, keabsahan wakaf, tapi soal trust. Di ketika orang yang menjadi nadir itu betul-betul menjadi orang yang percaya oleh banyak orang, maka wakifnya akan berebut untuk memberikan wakaf pada orang itu. Jadi imbauan siapapun untuk berwakaf itu akan direspon positif di ketika yang mengimbau dan orang yang akan mengelola harta wakaf itu memang orang-orang yang layak dipercaya. Jadilah orang yang bersikap amanah, maka orang pun akan datang untuk memberikan amanah pada diri kita. Jangan pernah kita punya cita-cita untuk dipercaya orang, tapi jadilah orang yang pada saatnya orang akan percaya karena kita bisa membuktikan bahwa kita cukup bersikap amanah, yang dengan sikap amanah itu orang percaya pada diri kita. Jadi jangan pernah kita menyesali ketika orang tidak percaya pada diri kita, karena kita tidak bisa menunjukkan pada mereka bahwa kita ini adalah orang yang bersikap amanah. Bahkan saya selalu mengatakan begini, ketika kita dibenci orang, ayo kita lihat siapa diri kita. Jangan-jangan memang kita ini menjadi orang yang layak untuk dibenci orang. Cinta kepada kita dari orang banyak itu terjadi sebagai akibat dari apa yang ada pada diri kita, yang mengakibatkan kita itu menjadi orang yang layak untuk dicintai orang banyak. Kita menjadi orang yang dihormati orang lain karena memang kita layak menjadi orang yang dihormati. Ketika kita tidak dihormati oleh banyak orang, jangan pernah salahkan orang yang tidak menghormati. Ayo coba nilai diri kita. Apakah kita itu sudah menjadi orang yang layak untuk dihormati orang banyak? Nah, akhirnya saya harus mengatakan, ini ada cucu saya, namanya Kamil, Abdurrahman Kamil Amrullah. Nah, sekali lagi, mari kita coba untuk berbuat sesuatu yang terbaik dengan sikap amanah kita, meskipun ini sulit. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya sudah melakukannya. Saya bercita-cita, berkeinginan kuat untuk melakukannya. Dan mari kita belajar bersama-sama untuk bisa bersikap amanah, sehingga orang percaya pada diri kita. Mari kita berbuat baik sebaik mungkin, sehingga orang lain pun akan melihat bahwa kita memang layak dianggap baik oleh banyak orang. Dan pada saatnya, kalau umat Islam itu ingin menjadi orang-orang atau kelompok orang yang dipercaya orang, jadikan sikap amanah itu sebagai kepribadian setiap muslim, sehingga umat Islam itu benar-benar menjadi umat yang terpercaya, dan pada saatnya akan menjadi umat pilihan, umat yang didambakan oleh banyak orang, banyak umat yang lain, dan pada saatnya akan menjadi pemimpin bagi umat yang lain, karena kita memang layak untuk menjadi pemimpin karena sudah membuktikan kepemimpinan kita di dalam tindakan-tindakan kita. Mari kita mulai untuk menjadi yang terbaik dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Dengan berbuat baik, insya Allah orang akan melihat kebaikan yang kita lakukan, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang dihargai karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan dengan seperti itu, dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang layak dipercaya orang, layak dihormati orang, layak dihargai orang, layak mendapatkan kemuliaan, karena kemuliaan-kemuliaan yang betul-betul bisa kita tunjukkan tanpa harus bersikap riak. Karena betapapun semua yang kita lakukan niatnya hanya satu, lakukan semua itu dengan satu tujuan, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan ketika Allah ridho, insya Allah Allah akan melapangkan jalan untuk menuju ridhonya,
dan disitulah kita akan mendapatkan jalan yang lapang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kita dan muamalah kita dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.